Ini persiapan mau berangkat ke gereja ya. Ya. Jadi secara agama Katolik ya. Iya, cara agama Semoga Katolik. berjalan lancar dan sukses, dan bayi doain semoga rumah tangga langgeng, ruhu rahayu ya, sampai hentang tulang, Iya. dan menikah sekali untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang menjadi terjadi perceraian kecuali kematian yang memisahkan. Dan cepat punya momongan. Oke. Iya, Obi jadi Ibu, saudara-saudari, kedua mempelai, Bapak Ibu saksi dan seluruh umat beriman yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk mulai dengan misa pemberkatan nikah kedua anak kita, Francisco Sandi dan Carmila, pada hari ini. Kedua mempelai, Bapak Ibu saksi dan kedua orang tua, baik dari Dewan Karangan maupun dari Nusa Kutau, saya sebagai pejabat gereja mengucapkan selamat datang kepada kedua mempelai dan keluarga memasuki rumah Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kita akan berarak memasuki akela ini diiringi dengan lagu pembukaan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cemerlang hari bagai mentari menyinari semesta, terkandung di dalam cinta Yesusku, terlukis indah dalam jiwaku. Puji dan syukur mengalunkan pesona, berpawai riang menghias tata Tuhan. Dalam ada imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, kedua mempelai, Bapak dan Ibu saksi, kedua orang tua dari kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di tempat, di rumah Tuhan ini. Dengan penuh ketulusan, kita menghantar kedua anak kita, Sandi dan juga Carmila, untuk meneguhkan ikatan perkawinan mereka dalam gereja Katolik. Tuhanlah yang memanggil dan memilih mereka berdua untuk saling bersatu dan membentuk sebuah gereja kecil yang baru. Doa-doa kita sangat penting bagi bertahannya bahtera rumah tangga baru ini, mulai dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun dan belas kasihan Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita, supaya korban keselamatan ini berkenan kepada Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dengan berdoa. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bawang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan
hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Allah tinggi, seluruh alam raya, karya tangannya, syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putra yang tunggal, yang menghapus dosa umat manusia. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus menghibur, sumber api cinta bagi umatnya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Intesi misa kita mendoakan kedua anak kita yang hari ini diteguhkan dalam menerima sakramen perkawinan. Semoga Tuhan memberkati Sandi dan Carmila sampai selama-lamanya. Kita berdoa juga bagi kedua orang tua, baik dari Tewang Karangan maupun dari Nusa Kutau. Semoga Tuhan juga memenuhi mereka dengan sukacita, kebahagiaan. Dan juga kita berdoa untuk kita semua, untuk mereka semua yang hidup berkeluarga. Semoga Tuhan meneguhkan ikatan perkawinan yang sedang dijalani. Kita satukan doa-doa kita dengan doa gereja. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah keluarga ini yang telah Kau panggil untuk membangun sebuah gereja baru. Anak kami Sandi dan Carmila, turunkanlah rahmat dan berkat-Mu atas kedua mempelai ini, agar rahmat cinta yang telah Kau tanamkan dalam hati mereka bertumbuh dan berkembang, agar dalam sepanjang hidup mereka selalu memuji kebaikan dan kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuanku sungguhlah ke kemah lumbungmu ini. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbinting di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai di tanah dan berkata, Tuhanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil
sedikit air, basuhlah kaki Tuhan dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian berolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang engkau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukar tepung dan terbaik, remaslah itu dan berbuatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari ke tempat lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, di manakah Sarah istrimu? Jawab Abraham, di sana di dalam kemah. Maka berkatalah ia, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang takwa bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose.
Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yang jemaat aku selalu menjadi pelayan semakin tubuhnya, yaitu jemaat aku. Itu sesuatu tugas yang dipercayakan ialah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi, beradab-adab dan turun-temurun. Ini dinyatakan kepada orang-orang yang kudus. Allah berkenan memberitahukan mereka betapa kaya dan mulianya manusia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di antara kamu. Dalam keadaan dan kemuliaan, dialah yang kami berikan dengan perintah orang-orang dan mengingat mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempatan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Umat diajak untuk pergi. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
berbicara tentang perkawinan, itu kita berbicara tentang rumah tangga. Ya. 3 bulan berada di Eropa tahun lalu, satu hal yang menarik perhatian saya adalah orang-orang di sana membuat rumah tanpa teras depan. Dinding ini juga tidak lewat, jadi atap rata dengan dinding. Ketika hujan dan kami sedang berjalan, basah, terpaksa basah, karena mau berteduh di pinggir rumah orang tidak ada. Ya. Kalau di Indonesia, selain atapnya lewat berapa senti ke samping kiri kanan, ada juga teras. Bukan hanya di depan, ada juga teras di belakang. Namun sebuah gejala sosial yang saya lihat, orang Eropa rumahnya tanpa teras, tapi hatinya lebih luas. Hatinya lebih luas daripada rumah yang berteras. Mengapa saya katakan mereka lebih? Kemanusiaan mereka itu sangat tinggi. Kalau berbicara menghargai manusia, mereka itu boleh dikatakan nomor 1. Ya. Kita juga bisa menghargai, tetapi penghargaan kita juga bisa menjadi semu. Tidak lahir dari sebuah habitus atau kebiasaan. Ya. Kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan tadi, berbicara tentang rumah yang bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi sebuah suasana hidup di mana semua orang merasa diterima dan tertampung di dalamnya. Abraham ketika melihat 3 orang asing, dia datang di depan lalu, kalau tuan-tuan berkenan silahkan mampirlah ke kemah saya. Saya akan menyuruh istri saya membuatkan roti, akan menyiapkan minuman. 3 tamu ini katakan apa? Perbuatlah seperti yang engkau katakan. Abraham pulang, suruh Sarah ramas itu roti pakai firmipan, dan seterusnya. Lama roti itu mengembung, dipanggang lalu makanlah tuan rumah itu. Apa yang mau digambarkan di sini adalah bukan rotinya, tetapi suasana hati Abraham yang lihat tamu sangat welcome. Silakan datang. Dan orang yang melakukan demikian, Abraham mendapatkan karunia yang besar. Tahun depan, di waktu yang sama, Sarah istrimu akan mengandung dan melahirkan. Ini tentang karma kehidupan. Apa yang kebaikan apa sedikit yang kita tanam, mungkin gak hari ini kita panen, tetapi waktu ketika kita butuh, Tuhan akan memberikan di depan. Asalkan apa? Bangunlah sebuah ruangan di dalam rumah kehidupan ini bagi sesama. Kalau kita membangun rumah tangga atau keluarga dalam ikatan perkawinan, bukan sekedar berkumpulnya 2 orang, tetapi kita sedang membangun sebuah ruangan yang luas, yang dari Tewang Karangan bisa tertampung di sini, yang dari Nusa Kutau bisa tertampung di sini, sahabat kenalan siapapun bisa tertampung di dalam rumah Sandi dan juga Carmila. Karena menikah bukan hanya kamu 2 yang bersatu, tetapi kamu 2 sedang membuka ruangan bagi semua orang, agar semua orang merasa at home, merasakan bahwa orang ini layak kita kunjungi, orang ini layak kita mampir. Ya. Dalam bacaan Injil kita mendengar sebuah keluarga kecil tanpa bapak dan mama, Marta, Maria, Lazarus, saudara mereka, tapi tidak disebutkan dalam Injil. Marta sibuk rebus air, masak. Maria duduk di dekat kaki Yesus lalu dia dengar. Ya.
Sebenarnya dua tipe manusia ini adalah dua tipe manusia yang diharapkan Tuhan untuk hidup. Ya. Bukan Marta lebih baik, bukan Maria lebih baik, tetapi dua tipe dengan karakter yang harus ada dalam kepribadian seorang beriman khususnya, supaya dia bisa hidup. Harus kerja seperti Marta. Kalau tidak kerja, rezeki tidak jatuh dari langit. Ya, maka harus butuh kerja keras. Juga harus berdoa, duduk dengar Tuhan seperti Maria. Dua ini harus ada. Kalau sudah berjalan hidup dan membangun keluarga, hanya fokus pada pencarian harta duniawi, dalam sekejap akan hilang harta dunia. Tetapi yang bertahan di situ sebagai warisan yang tiada tara nilainya untuk anak cucu adalah kehidupan. Bagaimana kita bersosialisasi, kita saling memaafkan, bagaimana kita membangun suasana yang baik. Itu harta yang tidak bisa musnah dari kehidupan ini. Ketika uang habis, ketika kebun habis, ketika segalanya habis. Maka ditampilkannya Marta dan Maria dalam misa ini sebenarnya sengaja diangkat untuk membangun karakter dalam membangun hidup berkeluarga. Karakter manusia bekerja keras dan karakter manusia pendoa. Ora et labora, berdoalah dan bekerjalah supaya rumah tanggamu kekal abadi adanya. Saudara-saudari terkasih, hal catatan yang buruk dari Marta adalah dia melakukan pekerjaan itu tidak dengan tulus. Dia melakukan ini seolah-olah dia katakan, Tuhan, lihat, saya sudah buat segalanya. Dan coba lihat yang itu satu. Tuhan tidak kita gunakan untuk pamer kebaikan kita, karena Tuhan tahu. Bahkan di dalam hati nurani kita pun Tuhan sudah tahu. Tidak perlu kita katakan, Tuhan Yesus lihat saya ini kan orang baik, saya suka kerja, saya sudah buat segalanya baik. Tuhan tidak butuh itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang dia butuh adalah ketulusan kita dalam berdoa, ketulusan kita dalam bekerja. Hari ini kedua anak kita, Santi dan Carmila, membangun sebuah rumah. Berteras atau tidak berteras itu tidak penting, tetapi poinnya adalah bahwa ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Dan panggilan dari Tuhan itu adalah supaya kita mewartakan Injil kabar gembira ini bagi semua orang. Kami pastor juga menerima sakramen perkawinan, sakramen imamat. Kalian juga menerima sakramen perkawinan. Ya, sama, setara. Tidak ada pastor lebih tinggi dan tidak ada umat lebih rendah. Kita sama-sama menerima sakramen, tanda dan sarana keselamatan dari Tuhan. Maka hal yang perlu disadari sejak awal ini adalah, Santi katakan kepada Carmila, kita ini harus menjadi tanda dari Tuhan yang menyelamatkan. Pertama-tama mulai dari keluarga kita dulu. Anak-anak kita harus hidup, dan juga orang tua, kedua orang tua kita sebelah menyebelah harus hidup. Sarana keselamatan. Kalau Santi lupa, Carmila yang sampaikan, Santi ingat, kita harus menjadi tanda dan sarana keselamatan. Mulai dari anak-anak kita sampai keluarga, dan mulai kepada semua orang di mana kita bekerja dan kita hidup. Itulah manusia yang bertipe Marta dan juga manusia yang bertipe Maria. Jadilah pekerja keras di dalam hidup. Sumbangkan yang terbaik dengan tulus dalam hidup berkeluarga atau dalam hidup bersama dengan orang lain. Dan jangan mengharapkan orang berbuat baik kepada kita. Buat saja. Karena siapa yang melakukan kebaikan itu dengan tulus, Tuhan hargai. Tahun depan, di bulan ini, di tanggal ini, Sarah istrimu akan mengandung dan melahirkan anak bagimu. Buat saja kebaikan itu, sumbangkan kebaikan itu di dalam rumah tangga Anda, maka Tuhan akan memberkatinya sepanjang segala masa.
Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari, kedua mempelai dan keluarga besar yang terkasih, kita akan memasuki upacara sakramen perkawinan. Oleh karena itu, saya minta kedua mempelai didampingi oleh bapak dan ibu saksi, silahkan berdiri. Mempelai berdua yang berbahagia, saudara telah datang kemari untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan saudara agar saudara sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya. Jawabannya, ya, saya bersedia. Francisco Sandi, bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Carmila, bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suami saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan ini. Maka saya persilahkan saudara masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah dengan meletakkan tangan di atas kitab suci. Jawabannya, ya, saya mau. Francisco Sandi, maukah saudara menikah dengan Carmila yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Carmila, maukah saudara menikah dengan Francisco Sandi yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia.
Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Francisco Sandi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Carmila, kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Silakan. Silakan Sandi mengecup kening Carmila, ya, ditahan supaya ada momen fotonya. Ya. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Francisco Sandi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Carmila, kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Silakan. Silakan Sandi mengecup kening Carmila, ya, ditahan supaya ada momen fotonya. Ya. Marilah kita berdoa dengan rendah hati, semoga Tuhan rela mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu.
Engkau menciptakan manusia menurut citramu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah kau teguhkan tak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau menguruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami mohon pula bagi mempelai pria ini, semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena hidup yang baik, dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh, dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan balik menghadap. Ya, kita tepuk tangan menyambut keluarga dari ini. Silakan balik dan tukar tempat. Yuk ke tempat. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa-doa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja tidak pernah berusaha memengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka terhadap semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka yang diserahi tugas kepemimpinan dan tanggung jawab selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk melindungi hidup kedua pengantin ini. Marilah kita mohon. Berikanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka tetap hidup dalam cinta dan kesetiaan seorang terhadap yang lain. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Sudilah memenuhi kerinduan mereka dan anugerahilah mereka anak-anak yang sehat.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Perbaharuilah di dalam para suami istri yang hadir di sini kurnia yang telah Kau janjikan bagi ikatan suci perkawinan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kehadiran-Mu Bapa Makasih, yang bagi kami membawa persembahan yang panas, roti dan anggur karya tangan kami, lambang penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah kami dan segala persembahan yang kami persuatkan Tuhan, bersihkanlah hati seluruhnya dari segala kesalahan. Terimalah ya Bapa, terimalah segala cinta hati kami serahkan kepadamu Bapa. Suka dan duka dalam hidup kami serahkan kepadamu Bapa. Terimalah ya bergandakanlah dalam seluruh hidup dan perjuangan rezeki yang kebahagiaan dan rahmat kesehatan demi nama Bapa dan Putra dan Roh kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah ya Bapa, terimalah persembahan kami yang berarti, tanda syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah kita semua agar persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sesuatu ini Diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi serana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan kedua anak kami Sandi dan Carmila yang hari ini Engkau satukan dalam sakramen perkawinan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon yang menerima sakramen Ekaristi adalah orang-orang Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang lain, kita duduk dan berdoa dalam hati. Ya, terima kasih. Kristus. Permisi. Iya. Marilah.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari berkat Putra-Mu yang adalah jalan, kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Anugerahkanlah rahmat kekuatan, perlindungan bagi kedua mempelai yang hari ini telah menerima sakramen perkawinan. Ya Tuhan, jadilah perisai-Mu dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin ada penyampaian? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, selamat bertemu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar mempelai, baik dari Bapak Sandi maupun saya yang dari Nusa Putau, mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal untuk kita dalam rangka penyembuhan pemberkatan nikah anak kami Francisco, Sandi dan Kamila yang akan dilaksanakan tadi. Untuk semuanya, yang pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih dan syukur kepada Tuhan yang sudah memakai gereja Katolik Santo Paulus Lewang Kerangan, Bapak Pastor dan seluruh pengurus stasi Santo Paulus yang sudah melaksanakan pelayanan bagi keluarga kami, khususnya bagi anak-anak kami berdua tadi yang sudah melaksanakan pemberkatan nikahnya. Terima kasih untuk itu semua. Terlepas dari apa yang sama-sama kita saksikan keadaan anak-anak kami di luar bayangan kita, di luar perkiraan, tapi itulah yang sudah berlalu berjalan. Hanya kami satu keluarga tetap memohon doa entah secara pribadi atau bersama untuk kesehatan kemuliaan anak kami Sandi yang nampaknya akan sehat. Selanjutnya kami menyampaikan atas nama pribadi dan atas nama keluarga, mungkin ada yang bertanya-tanya, saya belum perkenalkan diri. Saya Walnus dari Bali. Saya adalah sepupu dari Mama Sandi, keluarga juga. Saya mau sering di Lewang Kerangan, tapi karena saya bergerejanya di Protestan, jadi mungkin jarang ketemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang di gereja Katolik. Tapi bukan berarti kita orang asing. Sekali lagi bersyukur atas sudah terlaksana semua, dan juga izinkan saya secara pribadi, secara keluarga mengucapkan selamat meskipun bapak saya sudah meninggal tempat ini, tapi tidak untuk keluarganya, untuk ayah dan bunda Sandi, untuk saudara kami yang dari Nusa Putau. Selamat telah menghantarkan anak berdua ini dari kecil sampai keadaan seperti ini, sampai pencapaian mereka memenuhi salah satu bagian dari tahapan hidup kita sebagai manusia dan sebagai umat beragama juga tentunya, karena kita sudah memilih apa yang memang harus kita lakukan sesuai dengan aturan agama kita. Selamat untuk itu semua. Kami juga pada kesempatan ini tetap memohon karena rumah tangga baru, rumah tangga muda, memohon bantuan dari seluruh warga, pastor dan seluruh pekerja maupun seluruh jemaat stasi Santo Paulus Lewang Kerangan untuk tetap melaksanakan pengembalaan dalam artian melanjutkan pengembalaan. Kalau sebelumnya tentu modelnya untuk anak muda, sekarang karena sudah berumah tangga modelnya untuk pasangan suami istri. Kami tetap mengharapkan itu agar sebagaimana kita harapkan rumah tangga Kristen menjadi rumah tangga yang bersaksi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pastor dalam khotbahnya, menjadi rumah tangga yang bersaksi, rumah tangga yang melayani. Semoga rumah tangga anak kami berdua ini bisa
memenuhi untuk Tuhan kita tentang pernikahan orang Kristen yang satu-satunya memenuhi pimpinan dan anak dari seluruh pengurus stasi pastoral seluruh warga. Juga semoga rumah tangga anak kita berdua ini bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi sebagaimana dikatakan dalam kisah menjadi surat Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Dengan demikian tidak hanya kebahagiaan untuk kami keluarga, tapi juga berkat untuk orang lain juga melalui anak kami berdua yang sudah akan melalui rumah tangga lebihnya. Namun sebelum saya akhiri, karena sebagaimana dalam undangan juga keluarga kami menyediakan suguhan dan disertai juga dengan hiburan. Nampaknya keluarga Bapak Sandi sudah menyediakan itu, jadi kami mengundang kita semua setelah dari sini untuk bisa sama-sama makan siang, katakanlah, karena ya, kita semua itu setelah dari sini sampai jamnya untuk makan siang. Jadi kita Ibu Alena Hendy sebagai saksi yang dikirim untuk tanda tangan di berkas 3. Saya minta Bapak Sandi dan Mama Sandi untuk mewakili kedua anak kita menerima surat perkawinan mereka. Nanti tanda tangannya mereka tanda tangan di rumah ya. Ya. Tengah balik sini, ya pas. Jadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita semua berdiri untuk menerima berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga kedua anak kita, Sandi dan Carmila, yang baru saja menerima sakramen perkawinan, perjalanan hidup keluarga mereka ke depan, kedua keluarga besar, kita semua sanak kerabat yang hadir di sini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, misa sudah selesai. Pulanglah dan wartakanlah Injil dengan seluruh hidupmu. Syukur kepada Allah. Maria, Bunda Yesus, Engkau pulang Bunda kami, Engkaulah teladan hidup yang kudus. Mohon Tuhan
sejahtera dan eksis. Ya, lanjut. Ini apa tuh acara perkawinan pernikahannya di gereja ambil berjalan lancar dan sukses. Layu doain semoga rumah tangga langgeng luhur rahayu sampai hentang tulang dan menikah sekali untuk selama-lamanya. Dan bayi doain semoga cepat punya momongan, diberi kesehatan, berumur panjang dan murah rezeki. Ya, udah. Lamin bapak dan ibu lewat Ya. karungut. Semoga anaknya banyak, Andre. Ya. Dendang gembira baru bertemu, selamat berkenalan nanti malam minggu. Malam minggu ku tempat tujuan, malam berkenalan saling dermawan. Ya. Terima kasih. Ini setelah dari gereja ya, langsung diadakan acara syukuran, acara selamatan pengantin. Semoga pengantinnya hidup tenang dan damai, mampu menghadap satu jadi cerita hidup sendiri. Saudara Bayu kami kenali, mempunya layu untuk Bayu berterbukti. Terima kasih dengan kawan-kawan saudara Bayu ku dari Kesungan. Diam di kota bukan pedalaman, nah disebut mereka Kabupaten Ketingan. Saudara Bayu kesian kemari, sering bepergi seorang diri. Berangkat ke kampung mencari rezeki, mencari pengalaman bisa dibagi. Saudara Bayu menyutup dunia, sampailah pernah sudah mentaya. Beliau juga sering cerita mengingat hidup di dalam dunia. Kalau mendengar hati sangat pilu, saudara Bayu lama tidak ketemu. Hidup di perantau, pisah bapak dan ibu, itu dipikir sering zaman dulu. Dengan kekuasa, Allah yang kuasa, saudara Bayu ada di Kenyala.
perjalanan dia membelah dunia, ikut di mana pasti berada. Saudara Bayu pandai menjagalah diri, hidup seorang asian kemari.